Selamat datang ke channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,23% ke angka 7035. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham hari ini terlihat bergerak naik tapi terlihat masih dilepas oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham UNVR. Saham UNVR hari ini naik 0,44% ke harga 4.610. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren UNVR saat ini trennya masih bergerak sideways. Bisa kita lihat, support masih berada di harga 4.500 yang merupakan support kuat untuk UNVR saat ini. Tapi resisten di garis EMA 150 di sekitar harga 4.660. Jadi dalam beberapa minggu ini, UNVR masih gagal naik melewati garis EMA 150. Dan di atasnya masih ada garis EMA 50 di harga 4.780. Jadi cara tren UNVR saat ini walaupun sideways menurut saya masih kurang baik. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan hari ini terlihat malah ada sedikit distribusi. Asing juga sama jika kita perhatikan hari ini masih distribusi. Dan satu minggu terakhir jika kita perhatikan juga asing masih terus distribusi saham UNVR. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat UNVR trennya masih akan bergerak sideways minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 tapi potensi untuk break sepertinya masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 4.500, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break garis EMA 150. Selanjutnya saya kembali update pergerakan saham Harum yang hari ini naik 2% lebih ke harga 1.700. Jika kita perhatikan secara grafik, saat ini Harum memang sudah mulai membaik karena berada di atas garis EMA 50 di harga 1.685. Tapi candle hari ini menurut saya masih kurang bagus walaupun berada di atas garis EMA 50 karena ini belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD terlihat saat ini memang mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini terlihat ada sedikit distribusi, asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat menurut saya Harum tetap harus kita waspadai pergerakannya. Jadi walaupun hari ini bergerak naik terlihat malah ada distribusi dan candlenya menurut saya masih kurang bagus. Jadi apabila besok Harum terlihat gagal bertahan di atas garis EMA 50, harus hati-hati, Harum berpotensi untuk kembali bergerak turun. Jadi apabila besok belum terkonfirmasi break garis EMA 50, Harum masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 1.650 sampai harga 1.600 kembali. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati, tapi pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata minggu ini Harum gagal bertahan di garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar harga 1.685 untuk entry-nya. Jadi wait and see dulu, lihat bagaimana pergerakan Harum pada perdagangan besok hari. Selanjutnya EMTK bisa kita lihat saat ini kembali turun mengetes support di EMA 50 di harga 1.675 dan hari ini terlihat masih bisa bertahan di support EMA 50 ini. Jadi EMTK hari ini naik 1% lebih ke harga 1.695. Jadi sebelumnya secara tren mulai membaik setelah berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba untuk break harga 1.800 gagal break dan saat ini kembali turun mengetes garis EMA 50. Yang garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini juga mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini malah ada distribusi. Asing juga terlihat satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham EMTK. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya EMTK juga tetap harus hati-hati walaupun saat ini bertahan di garis EMA 50. Karena bisa kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi apabila besok EMTK gagal bertahan di atas garis EMA 50, sebaiknya pertimbangkan untuk take profit. Jadi saya lihat besok EMTK memang masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 1.720 sampai 1.750. Tapi apabila mencoba untuk naik di atas target harga ini gagal break,
MTK masih ada potensi kembali turun menuju garis EMA 50 atau malah tembus support EMA 50 ini. Karena walaupun mulai bergerak naik, ini belum terkonfirmasi MTK bergerak uptrend. Apalagi ternyata MTK gagal bertahan di garis EMA 50. Apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50, MTK akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi pertimbangkan untuk amankan profit apabila ternyata garis EMA 50 terlewati. Selanjutnya, ABMM bisa kita lihat hari ini naik hampir 7% ke harga 3.240. Dan secara tren, ABMM saat ini terlihat masih bertahan di atas support EMA 150 di harga 3.110. Jadi walaupun tanggal 14 November candle berada di bawah garis EMA 150, tapi selalu saya jelaskan apabila masih menyentuh garis EMA 50 150 itu belum terkonfirmasi break. Dan saat ini kembali bertahan di support EMA 150. Jadi garis EMA 150 saat ini di harga 3.120. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 150, ABMM trennya masih bisa di hold. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Untuk ABMM bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ABMM masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga 3.100 sampai 3.500. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya tunggu kembali di sekitar harga 3.130 untuk entry-nya, atau tunggu di sekitar garis EMA 150. Dan hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk target take profit jangka pendek itu di 3.500. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat ABMM pada saat mencoba untuk naik di atas harga 3.500 ternyata gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Ya, untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.